Halo semuanya, terima kasih telah datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang presentasi yang berkaitan dengan mata kuliah kalkulus. Nama saya Angelica Simbolon dengan NIM 210803010. Untuk dosen pengampu di mata kuliah kalkulus ini adalah Ibu Catherine Jenny Sirait, SSI, MSI. Nah, untuk materi yang pertama yaitu prinsip dari pengujian integral. Nah, pengertian dari integral. Integral merupakan antiturunan atau antidiferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari f aksen x sama dengan fx. Pembahasan selanjutnya yaitu integral parsial. Integral parsial merupakan teknik yang dapat digunakan dalam pengintegralan, terutama dalam memecahkan soal-soal yang sangat kompleks. Nah, untuk rumus dari integral parsial adalah sebagai berikut. Integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Selanjutnya ada integral trigonometri. Integral trigonometri atau lebih dikenal dengan integral fungsi trigonometri adalah integral yang memuat fungsi trigonometri, di mana integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan fungsi. Dalam proses menentukan integral trigonometri tentu tidak jauh berbeda dengan integral tak tentu dan integral tentu. Nah, dapat kita lihat untuk rumus-rumus dasar integral trigonometri yang pertama itu ada 8 poin. Dapat kita lihat di layar PowerPoint berikut. Untuk selanjutnya, ada rumus-rumus dasar integral trigonometri yang kedua ada 6 poin. Dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu trigonometri substitusi. Trigonometri substitusi adalah mengganti suatu bagian dari sebuah persamaan. Nah, misalnya ada substitusi 1/1 tambah x kuadrat dengan x sama dengan tan theta. Nah, di sini sudah diketahui bahwa x itu nilainya adalah tan theta. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita substitusi nilai x menjadi tan theta. Begitu juga seterusnya dengan contoh-contoh yang telah tertera di layar ini. Kemudian ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Fungsi rasional yang dimaksud di sini adalah fungsi-fungsi yang berbentuk px per qx, dengan px dan qx masing-masing fungsi polinomial berderajat m dan n, di mana m lebih kecil dari n. Secara umum, fungsi polinomial px berderajat m dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Px sama dengan P0 ditambah P1x ditambah P2x kuadrat ditambah sampai seterusnya hingga Pm x pangkat m. Teknik pengintegralan fungsi rasional didasarkan pada penguraian bentuk Px per Qx menjadi bentuk yang lebih sederhana, agar mudah untuk diintegralkan berdasarkan faktor dari polinomial Qx. Selanjutnya ada metode integral Simpson. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida. Hanya saja daerah pembagiannya bukan merupakan trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya seperti terlihat pada gambar ini. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Nah, dari gambar ini dapat kita perhatikan bahwa untuk garis yang paling kiri itu adalah XI dikurang 1. Nah, untuk yang tengah ini adalah XI-nya atau titik tengahnya. Untuk yang paling kanan itu adalah XI ditambah 1. Nah, untuk ke atasnya itu adalah fungsi dari XI dikurang 1. Di sini ada
fungsi XI, dan untuk yang di sebelah kanan ada fungsi XI ditambah 1. Bila menggunakan trapesium, luas bangun di atas adalah L sama dengan H per 2 dalam kurung FI dikurang 1 ditambah FI ditambah H per 2 dalam kurung FI ditambah FI tambah 1 sama dengan H per 2 dalam kurung FI dikurang 1 ditambah 2 FI ditambah FI ditambah 1. Pemakaian aturan Simpson, di mana bobot FI sebagai titik tengah dikalikan dengan 2 untuk menghitung luas bangun di atas dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. L sama dengan H per 3 dalam kurung FI dikurang 1 ditambah 2 FI ditambah H per 3 dalam kurung 2 FI ditambah FI tambah 1 akan menghasilkan H per 3 dalam kurung FI dikurang 1 ditambah 4 FI ditambah FI tambah 1. Nah, kita perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan pembagian kurva dengan metode Simpson. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan fx dan sum x dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk rumus ini akan dipersingkat menjadi L sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 sigma Fi dengan I ganjil ditambah 2 sigma Fi dengan I genap ditambah Fn. Selanjutnya ada integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang turunannya merupakan fungsi aslinya. Untuk mengerjakan soal integral tak tentu, perlu diketahui rumusnya terlebih dahulu. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c dengan keterangan c adalah suatu konstanta real, fx adalah turunan diferensial dari fx ditambah c. Nah, adapun sifat-sifat dari integral tak tentu dapat kita lihat sebagai berikut, ada 4 poin. Untuk poin A, di mana integral kdx sama dengan kx ditambah c. Poin B, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n tambah 1 tambah c, dengan ketentuan n tidak sama dengan minus 1. Poin yang ketiga, poin C, integral kfx dx sama dengan k integral fx dx. Poin terakhir, poin D, yaitu integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai berikut. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x lebih besar sama dengan a lebih kecil sama dengan b, maka integral dengan batas bawah a dan batas bawah dan batas atas b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Prinsip dari integral tentu dapat kita lihat di layar ini. Selanjutnya ada pengujian integral. Andaikan f adalah fungsi yang kontinu, positif, dan turun pada selang k, tak hingga. Andaikan fn sama dengan an untuk semua n positif bulat. Jika integral dengan batas bawah k dan batas atas tak hingga fx dx adalah konvergen, maka sigma untuk batas bawah n dan batas bawah tak hingga sama dengan k pangkat an juga konvergen. Jika integral dengan batas bawah k dan batas atas tak hingga fx dx adalah divergen, maka sigma dengan batas bawah n dan batas atas tak hingga sama dengan k pangkat an juga divergen. Nah, tentukan apakah sigma dengan batas bawah n dan batas atas tak hingga sama dengan 1 per n divergen atau konvergen. Nah, menyelesaikan ini, kita akan tuliskan ke dalam bentuk integral dengan batas bawah 1 dan batas atas tak hingga fx dx sama dengan
integral dengan batas bawah 1, batas atas tak hingga 1 per X dx. Sama dengan lim B menuju tak hingga integral dengan batas 1 dan batas atasnya B, 1 per X dx. Nah, kita tuliskan kembali lim B menuju tak hingga. Nah, untuk hasil dari integral di mana batas bawahnya 1 dan batas atasnya B dari 1 per X dx, itu hasilnya adalah ln nilai mutlak X. Dengan batasnya adalah ditulis seperti ini, batas bawahnya 1, batas atasnya B. Itu akan menghasilkan nilainya tak hingga. Nah, karena hasilnya tak hingga, maka disebutlah divergen. Pembahasan selanjutnya adalah deret berhingga. Nah, deret berhingga ini akan membahas tentang barisan monoton. Suatu barisan disebut barisan monoton apabila barisan tersebut naik saja atau turun saja. Misalnya, barisan bilangan real. Dan dimisalkan N1 lebih kecil N2, lebih kecil N3, hingga lebih kecil NK, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton naik. Nah, jika pula dimisalkan barisan bilangan real itu N1 lebih besar dari N2, lebih besar dari N3, hingga lebih besar dari NK, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton turun. Nah, jika pola bilangannya N1 itu lebih kecil dari N2 hingga berikutnya lebih kecil, maka itu disebut dengan monoton naik. Nah, jika barisan bilangannya itu N1-nya lebih besar dari N2-nya, maka dia akan monoton turun. Kemudian ada deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor merupakan bentuk presentatif dari fungsi. Dalam hal ini, deret tersebut merupakan jumlah tak hingga dari suku pada deret. Untuk menghitungnya digunakan dengan prinsip turunan pada sebuah titik. Lalu apa itu deret Maclaurin? Deret Maclaurin adalah bila pada deret Taylor tersebut berpusat pada titik nol. Jadi bisa disimpulkan nih bahwasanya deret Maclaurin adalah bagian dari deret Taylor. Nah, dapat kita lihat rumusnya adalah seperti berikut dan bisa dipersingkat lebih ringkas menjadi seperti ini. Sigma dengan N sama dengan 0, tak hingga dari F pangkat N A per N faktorial dikali dalam kurung X kurang A pangkat N. Ada pula program deret geometri dengan MATLAB. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya sebagai berikut. Ini adalah program deret geometri pada MATLAB. Nah, untuk rumus dari deret Taylor dan Maclaurin tadi, ini keterangannya dengan N faktorial melambangkan faktorial N, dan F pangkat N kali A melambangkan nilai dari turunan ke N dari F pada titik A. Turunan ke 0 dari F didefinisikan sebagai F itu sendiri, dan X dikurang A di pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Kemudian, ada analisis geometri dengan kalkulus. Kalkulus yaitu ilmu tentang perubahan sebagaimana geometri, yaitu ilmu tentang wujud dan aljabar. Itu ilmu tentang pengerjaan sebagai memecahkan persamaan serta aplikasinya. Nah, kalkulus memiliki aplikasi yang lapang dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta bisa memecahkan beragam masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan aljabar elementer. Dalam analisis geometri, mulai dari bentuk elips, parabola, hingga hiperbola, semisal ingin mencari luas dari suatu fungsi yang dibatasi oleh A dan B, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan kalkulus, yaitu integral tentu. Atau dengan kata lain, dalam menentukan luas daerah, kita dapat menggunakan integral. Nah, pembahasan selanjutnya ada koordinat kutub. Koordinat kutub ini juga disebut dengan koordinat polar. Nah, dalam matematika artinya itu adalah suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari yang suatu titik yang telah ditetapkan pada suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Nah, gambarnya dari koordinat kutub dapat kita lihat seperti ini. Nah, untuk keterangannya,
Perhatikan sebuah sifat berikut yang tidak ada pada sebuah sistem koordinat kartesius. Tiap titik memiliki banyak koordinat kutub. Ini adalah akibat sifat bahwa sudut-sudut dari theta ditambah 2 Vn, di mana n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, memiliki kaki-kaki yang sama. Misalnya, titik dengan koordinat kutub 4, V/2 yang ini juga memiliki koordinat 4,5 V/2, 4,9 V/2, minus 4,3 V/2, dan seterusnya. Bahkan hal ini berlaku juga jika R diperbolehkan memiliki nilai yang negatif. Dalam hal ini, R, theta terletak pada sinar yang berlawanan arah dengan sinar yang dibentuk oleh theta dan terletak pada nilai mutlak R, satuan dari titik asal. Kemudian, pembahasan selanjutnya ada garis tangen dan panjang arkus. Dalam geometri, garis singgung disebut juga garis tangen. Kurva bidang pada titik yang diketahui adalah garis lurus, yang hanya menyentuh kurva pada titik disebut Leibniz. Nah, Leibniz mendefinisikan garis singgung sebagai garis yang melalui sepasang titik tak hingga dekat pada kurva. Lebih tepatnya, garis lurus disebut menyinggung kurva Y sama dengan fx di titik X sama dengan C pada kurva jika garis melalui titik C, fungsi C atau C, fc pada kurva dan memiliki kemiringan f aksen C dengan f aksen adalah turunan f. Nah, dapat kita lihat gambarnya seperti berikut. Ini adalah gambar dari garis singgung kurva. Garis merah yang ini, yang lurus ini, merupakan singgung kurva pada titik yang ditandai oleh titik merah. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu ada conic section dalam kalkulus dan conic section dalam koordinat polar. Nah, definisi konik. Nah, konik ini berbentuk parabola, elips, dan hiperbola. Jadi, konik adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jaraknya ke garis tertentu mempunyai nilai tetap. Nah, persamaan kutub untuk garis lingkaran dan konik. Jika sebuah garis melalui kutub, persamanya adalah θ sama dengan θ0. Apabila garis tidak melalui kutub, maka garis tersebut berjarak, misalnya D, dari kutub D lebih besar 0. Andaikan θ0, sudut antara sudut sumbu kutub dan garis tegak lurus dari kutub pada garis itu, ini dari gambar ini, apabila P, R, θ sebuah titik pada garis, maka cos θ dikurang θ0 itu sama dengan D per R, atau garis R sama dengan D per cos dalam kurung θ dikurang θ0. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi dua variabel atau lebih. Nah, fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut X, Y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal Fx, Y. Sebagai ilustrasinya adalah ini. Ini, yang gambar biru ini adalah domain daerah asal. Nah, untuk yang di tengah ini yang berwarna merah muda ini adalah range, daerah hasil, dan untuk yang warna hijau ini adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, fungsi tiga variabel atau lebih. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh fungsi tiga variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan tiga variabel atau lebih. Misalnya, suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z, sehingga menghasilkan fungsi T, X, Y, Z. Kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z, lain waktu T, sehingga menghasilkan fungsi V, X, Y, Z, T. Nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa X1, X2, hingga seterusnya sampai X30.
sehingga menghasilkan fungsi N dalam kurung X1, X2 hingga X30. Selanjutnya ada limit dan kekontinuan. Cara mencari limit fungsi itu ada 3 secara umum. Yang pertama, dengan cara substitusi. Nah, metode substitusi adalah metode yang langsung memasukkan nilai berubah dari suatu variabel. Yang kedua ada faktorisasi. Nah, cara faktorisasi adalah dengan menguraikan suatu fungsi dengan cara difaktorkan seperti dilihat pada pembahasan berikut. Nah, lebih gampangnya ada contohnya nih. Misalnya ada soal lim X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X kuadrat dikurang 4. Nah, ini mohon maaf salah tulis ya. Ini lim X menuju 2. Nah, karena ini cara faktorisasi, maka kita faktorisasi si X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ketika ini kita faktorisasikan, maka akan menghasilkan seperti berikut. X kurang 2 dikali X kurang 1 per, untuk X kuadrat kurang 4, jika difaktorisasikan hasilnya adalah X tambah 2 dikali X kurang 2. Untuk yang di atas dan yang di bawah, ada yang bisa dicoret, yaitu X kurang 2. Sehingga ketika X kurang 2 sudah dicoret, tinggallah X kurang 1 ditambah X tambah 2. X kurang 1 per X tambah 2. Nah, karena lim X-nya mendekati 2, maka kita masukkan 2-nya ini ke sini. 2 dikurang 1 sama dengan 1, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, hasil dari lim X mendekati 2 dari ini adalah 1/4 atau 0,25. Nah, cara yang ketiga adalah kali sekawan atau merasionalkan. Nah, metode perkalian sekawan umumnya digunakan untuk menentukan limit fungsi berbentuk akar. Sama seperti metode lainnya, metode perkalian sekawan juga digunakan jika hasil dari substitusi menunjukkan nilai yang tak tentu. Sifat-sifat dari limit fungsi dapat dilihat sebagai berikut. Ada 6 poin. Untuk mempersingkat waktu, saya skip saja. Nah, itu sekian tentang limit. Kita masuk lagi ke materi kekontinuan. Kontinuan ini identik dengan kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, misalnya nih, suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu kiri di x sama dengan a jika nilai lim n mendekati a pangkat minus f(x) sama dengan fa. Maka jika fungsinya seperti ini, itu dikatakan dengan kontinu kiri di X sama dengan A. Nah, untuk suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu kanan di X sama dengan A jika lim n mendekati A pangkat positif, f(x) sama dengan fa. Jadi bedanya kalau kontinu kiri, dia limnya n mendekati A minus. Kalau dia kontinu kanan, berarti lim n mendekati positif. Selanjutnya ada turunan parsial. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua variabel x dan y. Jika y dijaga agar tetap konstan, katakanlah si y sama dengan y0. Maka f(x, y0 adalah suatu fungsi suatu variabel x. Nah, rumusnya bisa kita lihat seperti berikut. Untuk parsial f(x), untuk f(x) di mana x0, y0 itu rumusnya seperti ini. Dan untuk fy dengan x0, y0 rumusnya seperti ini. Jadi yang atas ini adalah turunan parsial f terhadap x. Sedangkan yang di bawah ini adalah turunan parsial f terhadap y di titik x0, y0. Nah, turunan parsial itu dilambangkan dengan ini. Parsial. Yang merupakan lambang khas matematika dan disebut tanda turunan parsial. Nah, lambang-lambangnya adalah sebagai berikut. Parsial per parsial x
dan parsial per parsial Y, menyatakan operator linear sama dengan operator linear dx dan d per dx. Dapat kita lihat rumus-rumusnya seperti ini, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada interpretasi geometri dan fisik. Turunan parsial boleh juga diinterpretasikan sebagai laju perubahan atau sesaat. Andaikan bahwa dawai biola diikat di titik A dan B dan bergetar pada bidang minus X, Z seperti gambar ini, memperlihatkan posisi dawai pada suatu waktu tertentu T. Jika Z sama dengan F, X, T menyatakan tinggi dawai di titik B dengan basis X pada waktu T, maka parsial Z per parsial X adalah kemiringan dawai di P dan parsial Z per parsial T adalah laju perubahan ketinggian P di sepanjang garis vertikal yang ditunjukkan. Dengan kata lain, parsial Z per parsial T adalah kecepatan vertikal P. Nah, ini adalah posisi dawai pada waktu T. Sedangkan ini adalah P sama dengan X, F, X, T. Turunan parsial yang lebih tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama, maka turunan tersebut dapat didiferensiasikan secara parsial terhadap X atau Y, menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua fungsi. Dapat kita lihat seperti berikut. Ini adalah rumus-rumus umum untuk turunan parsial yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah turunan berarah dan gradien. Nah, menentukan turunan berarah. Misalkan P, X, Y. Misalkan P sama dengan X, Y. Kemudian I sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1 adalah vektor-vektor satuan pada arah X dan Y positif. Maka kedua turunan parsial dari B dapat ditulis Fx vektor P sama dengan 5H mendekati 0. Di mana F dalam kurung vektor P ditambah H vektor I dikurang F vektor P per H. Untuk Fy vektor P sama dengan 5H mendekati 0 dari F dalam kurung vektor P ditambah H vektor Z dikurang F dikurang F vektor P per H. Yang dilakukan selanjutnya adalah mengganti I dan J dengan suatu vektor satuan sembarang U. Apa itu turunan berarah dan gradien? Nah, definisinya. Misalkan F terdiferensialkan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1I ditambah U2J. Sehingga rumusnya adalah seperti berikut. Teoremanya, untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan sebagai berikut. Kemudian ada maksimum dan minimum. Apa itu nilai maksimum dan minimum? Nah, nilai maksimum dan minimum fungsi sejatinya adalah aplikasi atau penerapan konsep turunan. Nah, maksimum. Maksimum itu adalah nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Sedangkan minimum adalah sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nah, definisinya, misalkan interval tertutup S adalah domain fungsi f dan memuat titik C. 1. Fc adalah nilai maksimum atau maximum value dari f pada S jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk setiap x di S. 2. Fc adalah nilai minimum atau minimum value dari F pada S jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk setiap x di S. Ketiga, Fc adalah nilai ekstrim atau extreme value dari F pada S jika Fc merupakan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum. 4. Fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif atau objective function. Teorema keberadaan max-min atau max-min extends theorem.
Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka f memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada a, b. Nah, catatannya, teorema di atas memberikan syarat cukup suatu fungsi agar mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Ada pula teorema titik kritis, misalkan fungsi f berdefinisi pada interval i yang berisi titik c. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka c harus merupakan titik kritis. Titik C tersebut haruslah salah satu dari titik ujung dari I atau titik stasioner dari F atau titik singular dari F. Kemudian ada kemonotonan dan kecekungan. Selain untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, turunan juga dapat membantu kita dalam mencari apakah fungsi F naik pada selang I atau justru turun pada selang I. Nah, definisi persis tentang naik dan turunnya suatu fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Ini definisinya. 1. F naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I berlaku X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil Fx2. Definisi yang kedua, F turun pada I jika untuk setiap pasang bilang X1 dan X2 dalam I berlaku X1 lebih kecil X2, maka Fx1 lebih besar dari Fx2. Yang ketiga, F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Ingat bahwa konsep turunan dapat diperoleh dari konsep garis lurus yang memotong grafik di dua titik dan konsep garis singgung. Perhatikanlah gambar ini. Teorema kemonotonan. Misal F didefinisikan pada titik dalam selang I. 1. Jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam X dari selang I, maka F naik pada selang I. Jika f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua titik dalam X dan selang I, maka F turun pada selang I. Kemonotonan suatu fungsi erat kaitannya dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Sedangkan kecekungan suatu fungsi berkaitan dengan turunan kedua fungsi. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Ini untuk fungsi naik dari kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan, dan fungsi turun dari kiri ke kanan turun. Kalau yang di atas, kiri kanan naik, kalau ini kiri kanannya turun. Teorema kecekungan. Andaikan F terdiferensiasi dua kali pada interval terbuka I. Jika F double aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas pada I. Jika F double aksen X lebih kecil 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Nah, dalam kasus-kasus tertentu pada selang tertentu, suatu grafik fungsi F dapat cekung ke atas dan cekung ke bawah dalam beberapa subselang. Hal tersebut mengakibatkan adanya titik yang biasa dikenal dengan titik belok. Sebuah titik dikatakan sebagai titik belok dari grafik fungsi f jika f cekung ke atas di sisi dari C dan f cekung ke bawah di sisi lainnya dari C. Kemudian ada Lagrange multiplier. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi untuk diperoleh suatu solusi yang optimal. Nah, suatu kasus optimasi dikatakan nonlinear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai fungsi nonlinear pada salah satu atau keduanya. Nah, untuk Lagrange, rumusnya adalah seperti berikut. L dengan X, lambda sama dengan Fx ditambah sigma dengan J sama dengan 1, batas atasnya M, lambda J, G, J, X. Dengan L, X, lambda adalah fungsi Lagrangian, Fx adalah fungsi tujuan, Gj(x) adalah fungsi gejala, dan lambda J adalah pengalir Lagrange. Selanjutnya ada double dan triple integral. Nah, menghitung double integral sebagai integral berulang. Jika f terintegralkan pada persegi panjang S sama dengan a, b dikali c, d, maka double integral dari f pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut.
sifat-sifat double integral. Ada 1 linear, 2 aditif, dan 3 monoton. Rumusnya dapat secara jelas kita lihat sebagai berikut. Kemudian ada triple integral atau integral lipat 3. Konsep yang diwujudkan dalam integral tunggal dan lipat 2 meluas secara alami ke integral lipat 3 dan bahkan ke integral berdimensi n. Nah, kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik f, tetapi kita dapat memotret B. Bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang-bidang koordinat. Jadi memotong B menjadi balok-balok bagian kecil B1, B2 hingga Bn. Sebuah balok bagian khas BK diperlihatkan pada gambar 1 pada BK. Gambar 1 titik contoh XK, YK, ZK, dan tinjau jumlah Riemann. Nah, ini rumusnya. Dan ini gambarnya. Kemudian ada sentroid dan pusat massa. Sentroid atau pusat massa geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika pada semua titik. Secara informal, ini adalah titik di mana potongan bentuk dengan massa yang terdistribusi merata dapat diseimbangkan dengan sempurna di ujung peniti. Definisi yang sama berlaku untuk objek apapun dalam ruang n dimensi. Nah, ini adalah rumus dari sentroid, dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian pusat massa. Tujuan utama pusat massa adalah untuk menemukan titik P, di mana sebuah plat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal. Nah, titik ini disebut pusat massa atau pusat keabu-abuan. Rumus pusat massa adalah sebagai berikut. X bar sama dengan MY per M. Y bar sama dengan MX per M, di mana MY sama dengan sigma dari I sama dengan 1 dengan batas atas N, MI, XI. MX sama dengan sigma I sama dengan 1, MI, YI. Selanjutnya ada aplikasi derivatif parsial. Dalam aritmatika, derivatif atau turunan parsial sebuah fungsi matematika peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah lainnya dipertahankan konstan. Ini berbeda dengan turunan total yang memperbolehkan semua variabelnya untuk berubah. Nah, jadi derivatif parsial itu tidak semuanya diturunkan. Nah, ada optimum fungsi yang dibahas di derivatif parsial ini. Apa sih optimum fungsi? Nah, optimum fungsi adalah nilai-nilai ekstrem atau optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dan dapat dicari dengan pengujian sampai turunan parsial kedua. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum. 1. Menentukan titik kritis dengan titik x0, y0 yang memenuhi, atau fx x0, y0, dan atau fy x0, y0-nya tidak ada. 2. Melakukan uji turunan kedua. Misalnya, fx sama dengan fx x0, y0 sama dengan fy x0, y0 sama dengan 0. Dan a sama dengan fx x0, y0. Maka fx0, y0 adalah nilai maksimum lokal jika D lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Nilai minimum lokal jika D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. Bukan suatu nilai ekstrim jika D lebih kecil dari 0. Dalam kasus ini, X0, Y0 adalah titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka tidak memberikan kesimpulan. Nah, materinya hanya sampai di situ saja. Semoga apa yang telah saya presentasikan berdasarkan dengan materi-materi yang ada pada kalkulus dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Angelika Simbolon mengucapkan terima kasih.